Berawal dari terbongkarnya nasab palsu kaum Baklawi atau Habib-Habib Yaman sebagai keturunan Rasulullah, terbongkar pula kejahatan mereka terhadap kaum pribumi Jawa, yang akhirnya membuat orang-orang Jawa bangkit melawan kezaliman mereka di bumi Nusantara. Inilah 7 kejahatan besar kaum Habib di bumi Nusantara. TV Al-Wahab, Hot Inspiration. Kita semua tahu, 3 tahun belakangan bangsa Indonesia sedang terjadi guncangan sosial yang luar biasa, di mana sentimen kesukuan meningkat sangat tajam, dan itu melibatkan suku terbesar di Nusantara, yaitu suku Jawa, terhadap suku pendatang dari Yaman, yang selama lebih kurang 1 abad diyakini oleh kaum pribumi Jawa sebagai kaum keturunan dari Rasulullah. Ibarat seseorang yang ditipu mentah-mentah oleh kekasih yang sangat dicintainya. Tentu kaum pribumi Jawa menjadi pihak yang paling terluka terhadap klaim sepihak dari mereka. Terlebih lagi karena klaim sebagai keturunan Nabi itulah, orang-orang Jawa selama ini hanya diam menyaksikan kejahatan mereka tanpa berani melawan karena takut menyakiti hati Rasulullah yang selama ini diklaim sebagai datuknya. Dan inilah 7 kejahatan besar kaum Baklawi Yaman yang membuat pribumi Jawa begitu terluka hati dan jiwanya tatkala kaum keturunan pendatang tersebut mengklaim bahwa mereka adalah kaum keturunan dari baginda Rasulullah, namun ternyata nasab mereka hanyalah nasab palsu belaka. 1. Menempatkan kelompok mereka sebagai kasta tertinggi di bumi Nusantara, dan secara tidak langsung menempatkan kaum pribumi Jawa berada di kasta yang sangat rendah, yang derajatnya sangat jauh di bawah kelompok mereka. Ini adalah kejahatan yang paling zolim dilakukan oleh kaum Baklawi Yaman terhadap pribumi Jawa, di mana orang Jawa dianggap layaknya sampah, dianggap manusia-manusia hina. Jangankan orang-orang kecil yang status sosialnya rendah, bahkan orang Jawa yang memiliki status sosial tinggi sebagai seorang ulama pun mereka katakan kepalanya berada di bawah telapak kaki Habib Baklawi yang pendosa. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Novel Al-Aidrus menyamakan orang-orang yang mengkritik kelompok mereka adalah iblis yang durjana. Rizik Syihab, Bahar Smith, hingga kepalanya kaum Habib di Indonesia Taufik Assegaf pun, mereka semua tidak ragu menyebut binatang, menganjing-anjingkan para ulama Jawa hanya karena beda pilihan politik dan beda pandangan agama dengan mereka. Dikasih belum, wah, dia seperti dikasih emas. Diajar, disuruh ngelompat, disuruh menari. Anjing, kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Begitulah ulama-ulama yang sogoan tuh, anjing. Dikasih sedikit ngelompat dia, wah dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah sudah, anjing piaraan tuh. Itu semua adalah bukti nyata bahwa kaum Baklawi atau Habib-Habib Yaman memang menganggap orang Jawa kastanya jauh berada di bawah kelompok mereka, meskipun status dia adalah seorang ulama yang sangat dimuliakan oleh kalangan pribumi Jawa. 2. Menyesatkan tradisi dan budaya Jawa. Kejahatan kaum Habib yang kedua adalah mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa apapun yang berbau tradisi dan budaya Jawa tidak layak diikuti karena bertentangan dengan agama. Dalam hal ini kaum Baklawi memang tidak begitu lantang menyuarakannya, tidak seperti keturunan pendatang Yaman dari kelompok yang satunya yang secara terang-terangan mengkafirkan dan menyesatkan apapun yang berbau tradisi dan budaya Jawa. Tapi meskipun begitu, kita tetap bisa melihat bagaimana sikap mereka terhadap tradisi dan budaya orang-orang Jawa yang dianggapnya tidak sesuai dengan tuntunan syariah, sehingga tradisi dan budaya Jawa dianggap buruk di mata mereka.
Sebagai contoh, Rizik Syihab pernah menghinakan sehina-hinanya ucapan salam dalam tradisi Sunda, yang berarti ucapan salam dalam tradisi Jawa pun bisa jadi tidak ada bedanya di mata dia. Bebas ia hina dan bebas ia olok-olok sedemikian rupa. Sampurasun. Sama-sama berjoget ria. Jogetnya orang Jawa dipandang sebelah mata, sementara joget mereka dianggap sesuai tuntunan agama. Membakar sesuatu yang bahan bakunya sama-sama berasal dari pohon. Milik orang Jawa, kemenyan, dianggap musyrik dan sesat, sementara milik mereka, kemenyan Arab, dianggap sesuatu yang mulia. Dan ini adalah pola pikir yang sangat merusak mental orang Jawa, karena hampir sebagian besar orang Jawa sendiri pun di zaman ini berpandangan yang seperti itu juga. Kejahatan kaum Habib Yaman yang ketiga, merubah sebagian besar sejarah di tanah Jawa, merubah riwayat tokoh-tokoh asli Jawa menjadi keluarga mereka, hingga memunculkan nama-nama kakek moyang mereka sebagai sosok penting dalam sejarah, yang secara otomatis menggeser peran leluhur orang-orang Jawa sebagai peletak fondasi peradaban di tanah Jawa. Panglima Perang Kesultanan Jogja, KRT Sumo Diningrat, yang nyata ada sumber sejarah primernya bahwa beliau adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga, diklaim merupakan orang Yaman oleh Lutfi bin Yahya dan diakui sebagai kakek moyangnya. Sejarah berdirinya NU pun ia susupkan nama kakeknya sebagai pendiri utama, yang sudah pasti tujuan dia adalah agar mendapatkan pengakuan oleh bangsa Nusantara bahwa para kakek moyangnya adalah orang-orang penting yang turut andil dalam tegaknya peradaban di tanah Jawa. Akhirnya dawuh kalian Ki Hasyim Asy'ari, kue Balio iki alamate sing bisa ngadeg NU cuma wong loro, siji Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengane Ki Ahmad Khalil Bangkalan. Maka Ki Hasyim Bali. Sejarah penyebar agama Islam Wali Songo beserta nasabnya pun tidak luput diacak-acak oleh kelompok mereka. Diklaim bahwa seluruh Wali Songo berasal dari Yaman dan masih satu nasab dengan mereka. Sampai-sampai Rizik Syihab pernah terpleset lidah. Saking pedenya menganggap Sunan Gunung Jati adalah orang asing dari luar Nusantara, ia pun berkata dengan lantang bahwa Sunan Gunung Jati yang merupakan orang luar menikahi putri Prabu Siliwangi, Nyimas Rara Santang, yang akhirnya hal tersebut justru menjadi bahan tertawaan banyak orang karena Prabu Siliwangi adalah kakeknya, dan Nyimas Rara Santang yang kata Rizik dinikahi oleh Sunan Gunung Jati justru beliau adalah sang ibundanya. Bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir. Mengajak-acak sejarah Nusantara, khususnya sejarah di tanah Jawa, merupakan bentuk kezaliman luar biasa yang dilakukan oleh kelompok mereka. Dan hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, sehingga kaum pribumi Jawa wajib untuk melawannya jika tidak ingin kelak anak cucunya menjadi manusia-manusia rendah dan terhina. Karena sejarah yang berkembang pada masa tersebut adalah peradaban di tanah mereka dibangun oleh orang-orang keturunan Yaman, dan tidak ada sama sekali peran para leluhurnya dalam membangun peradaban di tanah Jawa. Kejahatan kaum Baklawi keempat, merubah sejarah kemerdekaan Indonesia. Seperti halnya mereka merubah sejarah yang ada di tanah Jawa, dalam merubah sejarah kemerdekaan Indonesia pun mereka masih menggunakan pola yang sama, yakni menyusupkan nama-nama kakek moyangnya sebagai orang-orang penting dalam perjuangkan kemerdekaan Indonesia, mengingkari sejarah sesungguhnya bahwa kakek moyang mereka justru adalah orang-orang yang bersekutu dengan penjajah, di mana salah satunya adalah Baklawi Yaman Utsman bin Yahya, yang karena fatwanya
banyak ulama pribumi Nusantara dibunuh oleh penjajah di waktu ia menjabat sebagai mufti Batavia. Fakta sejarah yang jelas ada buktinya, rupanya tidak lantas membuat kaum Baklawi menyerah begitu saja. Dengan memanfaatkan klaimnya sebagai keturunan Rasulullah, mereka pun tetap nekat untuk mengacak-acak sejarah. Sejarah kemerdekaan Indonesia mereka acak-acak dengan memasukkan nama-nama kakek moyangnya sebagai orang yang berjasa. Dan itu bukan bagian yang remeh-temeh belaka, melainkan bagian yang paling penting dari fondasi berdirinya negara Republik Indonesia. Lambang negara hingga hari pembacaan proklamasi pun katanya ditentukan oleh orang dari kelompok mereka. Bahkan bendera merah putih yang mengadopsi dari warna kebesaran kerajaan Majapahit pun diklaim juga oleh mereka bahwa yang menggagas adalah orang dari kelompoknya. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Kita pasti sering mendengar sebuah ungkapan, kebohongan yang diulang-ulang suatu saat akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan jika kebohongan kaum Baklawi Yaman tidak kita lawan sekarang, maka bersiaplah, kebohongan mereka akan dianggap sebagai kebenaran dalam sejarah bangsa Indonesia di masa depan. Kejahatan kaum Habib yang kelima, mengklaim Jawa dan Nusantara adalah milik kakek moyang mereka. Setelah merubah sejarah tanah Jawa dan mengubah sejarah kemerdekaan Indonesia, mengklaim tokoh-tokoh besar yang merupakan orang asli pribumi Jawa sebagai orang Yaman yang masih leluhur mereka, dan memasukkan nama-nama kakek moyangnya dalam sejarah sebagai orang-orang penting yang membangun peradaban di tanah Nusantara. Maka inilah salah satu tujuan akhirnya, yakni mengklaim tanah Jawa dan Nusantara adalah milik mereka yang diwariskan secara sah oleh para kakek moyang mereka. Memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim, ini punyanya Aulia Tarim, Ini punyanya Aulia Tarim. bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim, Indonesia ini milik Aulia Tarim. Pada akhirnya kita tahu mengapa kaum Baklawi sangat ngotot mengklaim bahwa Wali Songo berasal dari Yaman dan masih satu nasab dengan kelompok mereka. Mengklaim kemerdekaan Indonesia adalah atas jasa kakek moyang mereka. Maka jelas mereka ingin menjadi bendoro-bendoronya bangsa Nusantara. Mereka ingin menanamkan mindset di kepala kita semua bahwa Islamnya orang Nusantara, bebasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajah adalah karena jasa dari kelompok mereka. Sehingga kaum pribumi Nusantara harus balas budi, harus memuliakan dan mematuhi semua ucapan serta perintah dari kelompok mereka. Dan setelah mindset tersebut sudah tertanam dalam kepala bangsa Indonesia, maka kejahatan kaum Baklawi nomor 6 lah yang menjadi tujuan berikutnya, yakni ingin mengubah sistem negara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Tokoh utamanya adalah Baklawi Yaman Rizik Shihab, di mana ia pernah mendirikan FPI yang dalam ADART-nya jelas ingin mewujudkan NKRI bersyariah. Atau dalam kata lain, ia ingin menjadi raja di bumi Nusantara dalam sistem pemerintahan khilafah Islamiyah. Kenapa kita nggak boleh berusaha untuk mendirikan khilafah Islamiyah? Kenapa nggak boleh? Bahkan wajib kita tegakkan khilafah Islamiyah. Jadi bagaimana cara kita memperlakukan demokrasi yang ada? Yang kita harus perlakukan kalau demokrasi ini bukan sistem Islam. Ya bagaimana memperlakukan sesuatu yang bukan dari Islam? Ya kita tolak. Nggak boleh, kita harus terus berjuang, terus berjuang. Bagaimana caranya khilafah itu tegak? Inilah yang membuat hati kaum pribumi Jawa menjadi sangat terluka, sebab dia cuma orang keturunan imigran dari luar Nusantara, namun berambisi menjadi seorang raja, berkedok sistem pemerintahan khilafah. Sistem negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila adalah hasil kesepakatan putra-putri terbaik bangsa Nusantara. Hasil ijtihad para ulama pribumi kita yang tidak diragukan kealimannya ingin dirusak begitu saja oleh kaum keturunan pendatang yang bermimpi menjadi seorang raja, yang tentu saja ini berkaitan erat dengan kejahatan kaum Baklawi yang ketujuh, yaitu menguasai bumi Nusantara sepenuhnya.
Jika Baklawi Yaman yang diwakili Rizik Syihab ingin mengubah sistem negara, berdalih bahwa gerakannya adalah untuk menegakkan perintah Allah Ta'ala, sungguh itu adalah kebohongan besar, karena Allah maupun Rasulullah tidak pernah memerintahkan umatnya untuk mendirikan negara berdasarkan agama. Khilafah yang selama ini mereka gembar-gemborkan hanyalah kata lain dari sistem kerajaan belaka, yang mana satu negara dikuasai oleh satu keluarga saja. Khilafah Bani Umayyah, Khilafah Bani Abbasiyah, hingga yang terakhir Khilafah Utsmaniyah atau Turki Utsmani, semuanya bersistem monarki, di mana para penguasa atau rajanya naik tahta berdasarkan silsilah satu keluarga. Jika sistem khilafah diterapkan di bumi Nusantara, dan seandainya Baklawi Rizik yang menjadi khalifahnya, maka sejatinya bangsa Nusantara kembali di masa kerajaan seperti dahulu kala. Namun bedanya raja kita bukanlah orang pribumi Nusantara. Sama seperti dahulu bangsa Persia atau Iran tunduk di bawah kekuasaan bangsa Arab dari Bani Abbasiyah, atau ketika bangsa Persia tunduk di bawah kekuasaan bangsa Turki di masa Daulah Utsmaniyah. Kita bangsa Nusantara tentu tidak ingin bernasib sama dengan bangsa Persia di masa dahulu kala, dan karena itulah bangsa Nusantara wajib waspada terhadap propaganda-propaganda Baklawi Yaman yang ingin menguasai bumi Nusantara dengan berbagai cara. Kejahatan besar kaum Baklawi Yaman dari yang pertama hingga yang kelima bisa dibilang telah berhasil mereka jalankan skenarionya. Maka jangan sampai kejahatan Baklawi yang keenam dan yang ketujuh, yakni ingin merubah sistem negara dan menguasai Nusantara, berkedok menegakkan khilafah Islamiyah, berhasil mereka wujudkan juga pada akhirnya.